Kalimat terakhir, et Yeshuat Elohenu, Bapak Ibu, kalau saya breakdown, ini et yang atas, alef tau, et dibaca. Terus sebelahnya ada kata Yeshua. Nama Yeshua ternyata ada dalam Yesaya 52 ayat 10. Luar biasa kan? Kalau dalam pola Ibrani sangat jelas. Nama Yeshua di sana ada. Terus ada tau lagi setelah Yeshua. Terus ada Elohenu di sana kalimatnya. Kalau dirangkaikan et Yeshuat Elohenu, Bapak Ibu bisa lihat artinya. Alef dan tau pasti Bapak Ibu ngerti kan, yang awal dan yang akhir. Siapa? Yeshua. Disalib, dia adalah Elohim kita atau Tuhan kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang percaya Yeshua, Bapak Ibu tidak salah. Karena Bapak Ibu menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dialah Alef dan Tau. Dialah yang awal dan yang akhir. Yeshua lah Tuhan kita. Yeshua Elohim. Yeshua benar-benar Tuhan, Bapak Ibu. Ini di dalam Yesaya 52 ayat 10 loh, Bapak Ibu. Tentang Yeshua ada di sana rahasia. Apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin tidak. Jadi, ayo yang sudah percaya Yeshua atau mungkin yang baru mendengar nama Yeshua, mari kita semakin mencintai Mesias yang kita sembah. Dia benar-benar Tuhan, namanya kudus. Dia itu nama Tuhan. Dia adalah keselamatan kita. Dialah kehidupan kekal. Dan itu tidak pernah meleset, Bapak Ibu, dalam pola Ibrani. Dan ini hanya dilihat harus dari pola Ibrani. Kalau dalam bahasa Indonesia, nggak dapat apa-apa sampai kiamat, saya jamin. Karena ada nama Yeshua di sini, di huruf Ibraninya tersempil nama Yeshua di situ. Itulah kode rahasia dalam pola Ibrani. Dalam bahasa Ibrani yang tidak ditemukan dalam terjemahan apapun di muka bumi ini. Ajaib, luar biasa kasih Yeshua. Haleluya. Jadi inilah Mesias yang kita sembah. Passion of the Christ masih pakai celana atau masih pakai penutup. Sebenarnya dia benar-benar telanjang bulat, Bapak Ibu. Dialah Yahweh yang kita sembah. Rela melakukan ini semua. Demi siapa? Demi kita. Bagi orang yang benar-benar mau diselamatkan, ayo respon firman Tuhan ini. Raih keselamatanmu. Percaya Yeshua yang benar-benar telanjang untuk kamu. Untuk kamu diselamatkan. Harus dimeterai dalam nama kudus. Yahweh Elohim. Nama Yeshua. Karena dia mengandung unsur keselamatan. Mengandung kehidupan. Yang ingin dibaptis, silakan hubungi saya. Nanti akan diberitahu oleh Sis Kathy. Nomor WA saya akan sangat senang melayani Bapak Ibu dalam baptisan. Baik yang belum dibaptis, saya akan baptis. Maupun yang sudah dibaptis tapi masih nama yang salah, nama yang keliru. Mari kita perbaiki. Dengan nama kudus, nama keselamatan. Haleluya. Luar biasa kasih Yeshua. Yeshua yang kita sembah itu selalu memperhatikan kita, Bapak Ibu. Kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Dia yang tahu segala penderitaan kita. Karena dia pernah menjadi wujud manusia. Dia tahu rasanya dihianati. Dia tahu rasanya dikucilkan. Dia tahu rasanya ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Dia tahu rasanya difitnah. Dia tahu rasanya dipukul. Dia tahu rasanya disakiti. Itulah Tuhan yang kita sembah, Yeshua HaMashiach. Dia mengetahui segala kelemahan kita. Jadi luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Di dalam kitab Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu, memberikan kelegaan bagimu. Jadi Bapak Ibu, apapun masalahmu, datanglah kepada Yeshua. Dia berjanji akan menyegarkan kita semua, berjanji akan memberikan kita kelegaan. Haleluya. Ini Tuhan yang benar-benar layak untuk kita sembah. Dahsyat Yeshua. Yeshua juga dia adalah contoh teladan dalam menjalankan Torah.
Dia disebut Torah Chaim atau Torah kehidupan. Yeshua, saya yakin dia beribadah Sabat karena banyak sekali ayat-ayatnya bahwa dia datang ke sinagoga. Ngapain ke sinagoga? Saya yakin bukan untuk hal-hal yang lain, tetapi pasti beribadah Sabat di sana. Dia juga membaca kitab Torah dan kitab para nabi. Dia menjalankan Torah dengan luar biasa. Yeshua berkata, janganlah mengira aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iot atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Haleluya. Jadi taruhannya apa Bapak Ibu? Taruhannya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu goresan dalam Torah itu lenyap. Tapi untuk masalah Torah ini saya tidak akan bahas sekarang, dan saya juga pernah akan menyampaikan beberapa inti-inti dari Torah, bahwa Torah itu bukan sesuatu yang kejam, Torah itu bukan sesuatu yang jahat. Torah itu adalah pengajaran yang sangat indah dari Bapa Yahweh kepada umat manusia. Tujuannya apa? Supaya hidup manusia di bumi itu baik keadaannya, hidup di bumi diberkati, pada saat dia meninggal pun masuk ke Syamai. Torah berkata jangan membunuh. Kalau Torah itu dihapus, berarti orang saling bunuh-bunuhan. Jadi apa dunia ini Bapak Ibu? Jangan berzina. Kalau Torah itu dihapus, jadi apa dunia ini? Jangan mencuri. Kalau dihapus, jadi apa dunia ini? Jadi jangan sembarangan bilang bahwa Torah ini sudah batal, Torah ini sudah hilang, Torah ini sudah kadaluarsa. Salah besar. Firman Tuhan itu ya dan amin, firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ayat 19. Ini suatu perhatian bagi setiap orang yang menolak Torah, yang mengajarkan anti Torah, yang mengajarkan alergi Torah, ayat ini akan menjadi hakimnya. Oleh karena itu siapapun yang mengabaikan, perhatikan, mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan Syamayim. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar dalam kerajaan surga atau Syamayim. Jadi orang yang percaya Bapa Yahweh, Yeshua Mashiach, kalau masih alergi sama Torah, dapatnya di tempat yang kecil. Ya mungkin di pinggirannya surga lah ya. Atau Firdaus, ya lumayan lah. Tetapi siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, itu dapat tempat yang besar dalam kerajaan Syamayim. VVIP, ya pasti Bapak Ibu udah ngerti lah ya. Kelas reguler sama kelas VIP sama VVIP jelas beda. Kita sekarang merebut kelas VVIP. Udah nggak usah lagi ribut lah masalah Torah, tinggal melakukan aja kok susah banget gitu loh. Nggak sulit kok kalau bersama Roh Kudus. Cuman satu masalahnya, mau atau tidak gitu aja. Nggak usah ribut. Semua sudah ada porsinya. Kalau kamu nggak mau melakukan, ya udah kamu di emperannya Syamayim. Ngerti ya maksudnya emperan Syamayim ya? Kecil, bedeng. Saya cuma bisa bilang cuma dapat bedeng di Syamayim. Tapi orang yang melakukan dan mengajarkannya, saya memilih ayat yang ini Bapak Ibu. Saya belajar melakukan dan saya mengajarkan Torah karena saya mencari tempat VVIP bersama Bapa Yahweh di kerajaan Syamayim. Saya ingin duduk sehidangan semeja dengan Sang Pencipta saya. Haleluya. Masa Bapak Ibu nggak mau sih duduk sehidangan dengan Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach? Cuman mau di luar, di emperannya Syamayim. Ya, tapi pilihan ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Gampang kok melakukan Torah. Pelan-pelan, step by step. Saya ulangi, melakukan Torah progresif, step by step. Belajar tahap demi tahap. Nggak bisa simsalabim. Harus bertahap ya. Nggak apa-apa, kepleset-kepleset, minta ampun sama Tuhan Yeshua HaMashiach. Itulah wujud kasih karunia Tuhan mengampuni kita.
Jangan dikit-dikit sudah alergi melakukan perintah Tuhan. Ya itu nggak berlaku kasih karunia. Kamu aja berjuang aja enggak. Pengennya enak gitu aja ya. Kadang manusia ini keterlaluan gitu ya. Pengennya hidup enak ya kan, nggak ngapa-ngapain. Pengennya dapat mahkota yang banyak di kerajaan surga. Ya mimpi Bapak Ibu. Ayo bangun, mungkin tidurnya masih kemiringan. Ayo bangun, bantalmu itu kurang tinggi. Itu pengajaran dari mana? Kagak ada Bapak Ibu, saya sudah cari ayatnya. Iman tanpa perbuatan adalah mati, titik. Jelas, to the point, strike to the point. Jadi yang masih tidur, masih bermimpi dapat mahkota banyak dengan nggak mau melakukan apa-apa, bangun, tidurnya masih kemiringan. Harus melakukan, untuk apa? Kejar tempat VVIP dalam kerajaan Syamayim. Itu baru benar. Pahalanya itu gede di kerajaan Syamayim kalau kita melakukan Torah. Meskipun dinyinyirin, ya itu pahala kita. Kan dapat mahkotanya banyak. Dinyinyirin di bumi, nggak apa-apa. Tapi kita dapat mahkotanya banyak di kerajaan Syamayim. Duduk sehidangan semeja dengan Bapa Yahweh. Itulah upahnya kita. Jadi yang nyinyir-nyinyir dan menolak nama Yahweh Yesua bukan di emperan surga lagi, di Sheol, di Gehenna, di neraka Bapak Ibu. Tapi kalau masih percaya Bapak Yahweh, masih berdebat Torah, ya selamat, tapi tempatnya di reguler. Kecil. Nah, ayatnya kan ada, bukan saya yang ngomong. Yesua yang ngomong ini nggak main-main loh. Yesua kalau ngomong itu saklek Bapak Ibu ya. Yesua itu tegasnya luar biasa loh. A, B, B. Bahkan Yesua kalau lagi kesel, bukan kesel ya, lagi marah, melihat orang-orang munafik, ngomongnya itu nggak halus loh Bapak Ibu. Ngomongnya apa? Hai kamu keturunan ular beludak. Bayangkan. Kalian itu kayak kuburan, tahu nggak? Di luar aja banyak bunga-bunga indah, tapi di dalamnya kamu tulang belulang busuk kalian semua. Woi, hati-hati loh. Yesua ini luar biasa. Kalau sudah ngomong kebenaran, dia nggak ada kompromi Bapak Ibu ya. Jadi yang tertemplak hari ini, puji Tuhan, bertobat, belajar melakukan Torah step by step, nggak apa-apa kepleset-kepleset, tapi terus berjalan bersama Tuhan Yeshua HaMashiach yang menyempurnakan kita dengan darahnya. Itu baru anak Tuhan. Kejar tempat VVIP dalam kerajaan Syamayim. Itu kan dahsyat Bapak Ibu ya. Yuk kita lanjut lagi. Yeshua itu hikmat dan kasihnya sangat luar biasa. Jadi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih yang sangat luar biasa. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan Yeshua HaMashiach. Saya ulangi, tidak ada dosa yang sangat besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan Yeshua. Semuanya bisa diampuni oleh Yeshua HaMashiach. Saya tadi dihubungi salah satu subscriber dari Pulau Palangkaraya, Bapak Ibu. Saya tidak kenal beliau, tetapi dia menghubungi saya. Dia nangis-nangis, Bapak Ibu. Mendengar materi saya bahwa saya mau sungguh-sungguh, Pak, mengenal Bapak Yahweh. Puji Tuhan, dia sudah dibaptis pembaharuan. Tapi saya sudah di susu coklat 2 kali, Pak. Gimana, Pak? Saya nggak mau tertinggal, Pak. Nangis-nangis, Bapak Ibu. Saya mau hidup sungguh-sungguh berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Saya bilang, ayo kita mengaku dosa yuk di hadapan Bapak Yahweh. Nah kadang masalahnya manusia ini kebanyakan gengsinya ini. Kadang orang lain gitu ya. Mau ngaku aja ribetnya luar biasa, alasannya banyak banget. Tapi puji Tuhan ibu ini merespon, ya Pak saya mau mengaku segala kebodohan saya. Segala apa ya, nggak mau belajarnya saya benar-benar menyesal. Nah itu, saya tuntun, terus akhirnya dia minta ampun sama Bapak Yahweh dan berjanji tidak akan memakai susu coklat lagi. Bahkan dia berjanji, lebih baik saya digorok leher saya daripada saya pakai susu coklat lagi. Karena dia dari PNS ya Bapak Ibu ya, aparat negara. Dia nggak peduli, meskipun saya dipecat, saya tetap bertahan dalam iman, tidak akan memakai tanda lagi. Wah itu saya juga sampai terharu Bapak Ibu. Jadi
Luar biasa, ini akhir zaman. Sekarang Roh Kudus sedang bekerja di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menghambat kasih Bapa Yahweh. Orang ini banyak sekali pertobatan besar-besaran terjadi di mana-mana. Dari ujung-ujung bumi. Minta pengampunan dari Bapa Yahweh. Dan berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut. Haleluya. Itulah kasihnya Yeshua. Yeshua itu Tuhan yang maha kasih. Ingat loh, maha kasih. Maha kasih artinya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Yeshua HaMashiach. Apapun dosamu bisa diampuni. Kalau kamu benar-benar mau teshuvah. Teshuvah itu dalam bahasa Ibrani artinya bertobat. Bertobat itu apa? Turning back. Turning back artinya apa? Putar balik. Jangan bablas terus. Udah tahu salah, jangan bablas terus. Putar balik, cari kebenaran. Jangan nekat, Bapak Ibu ya. Hati-hati. Orang kalau nggak putar balik, nggak turning back, ternyata jurang, cemplung, mati. Nggak ada kesempatan bertobat, bahaya Bapak Ibu ya. Jadi turning back artinya putar haluan. Contoh wanita yang sepertinya berzina, hendak dilempari sama batu, Yeshua apakah menghakimi wanita tersebut? Tidak. Padahal tahu mungkin saja dia berzina. Tapi apa Yeshua melempari dia dengan batu? Ingat loh hukuman di Israel, di Torah, orang berzina itu dirajam batu, Bapak Ibu ya. Harusnya mati ini, si wanita ini. Tetapi Yeshua itu sangat kasihnya luar biasa. Nah kadang manusia ini kejam sama manusia yang lain. Wah nggak bisa Pak, ini layak masuk neraka nih. Karena dosanya terlalu besar. Emang dia Tuhan apa? Tuhan aja maha kasih kok. Jadi kita merenung deh. Kasihnya Bapa ini luar biasa. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Yeshua HaMashiach. Yang harusnya kita dihukum mati seperti perempuan ini. Dia memberikan kesempatan untuk bertobat. Jadi yang meskipun sudah susu coklat dan lain sebagainya, bertobat pasti diampuni. Itu ya, haleluya. Lanjut. Dan ini juga dahsyat Bapak Ibu. Melalui Yeshua HaMashiach, kita bisa langsung akses ke Syamaim atau ke surga. Nggak perlu lagi pakai bait suci. Nggak perlu lagi para imam-imam besar. Nggak perlu lagi harus korban potong domba dan lain sebagainya. Karena banyak orang gagal paham dengan pengajaran kita hari ini. Saya pakai talit, ya kan, saya pakai kipa, saya 7 hari raya, berpikir, wah berarti Pak Yosef harus potong korban nih kayaknya nih. Harus sembelih domba nih dan lain sebagainya. Nah inilah. Belajar juga enggak, ya kan. Asal jeplak begitu saja. Padahal nggak ngerti konsep Yeshua sebagai Kohen Gadol. Wah tambah bingung lagi, opo iki Kohen Gadol, ya kan. Kohen Gadol itu artinya imam besar. Yeshua itu sudah sebagai imam besar kita yang percaya Yeshua. Saya akan bacakan ya. Ibrani atau Ifrim 4 ayat 14 sampai 16. Selanjutnya karena mempunyai seorang Kohen Gadol atau imam besar yang agung yang telah melintasi Syamaim, yaitu Yeshua putra Elohim, maka kita dapat berpegang teguh akan pengakuan itu. Sebab kita tidak memiliki imam besar yang tidak berkuasa untuk bersimpati terhadap kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya yang telah dicobai dalam segala hal, sesuai dengan rupa kita, dengan tanpa dosa. Sebab itu kita dapat menghampiri tahta anugerah dengan keyakinan, supaya kita dapat menerima rahmat dan dapat menemukan anugerah untuk pertolongan yang tepat waktu. Haleluya. Nah, jadi melalui Yeshua HaMashiach yang sudah percaya Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, kita bisa langsung akses bertemu dengan Bapa Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi, karena Yeshua HaMashiach berdiri sebagai Kohen Gadol atau imam besar, sehingga kita bisa langsung masuk dalam tahtanya Bapa Yahweh di dalam kasih dan anugerahnya Bapa Yahweh. Luar biasa. Makanya tahu nggak Bapak Ibu, kenapa bait suci 2000 tahun nggak pernah muncul? Ya karena semua sudah digenapi oleh Tuhan Yeshua HaMashiach.
Tirai bait suci kenapa terbelah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas? Artinya ngerti nggak nih Bapak Ibu dalam pola Ibrani, apa dalam kacamata kita, keimanan kita? Kenapa nggak robeknya dari bawah ke atas? Kenapa robeknya dari atas ke bawah? Ini kan ada makna profetiknya. Artinya apa? Ya Tuhan sendirilah yang merobek dari atas sampai bawah supaya manusia bisa bertemu dengan Bapa Yahweh secara langsung. Haleluya. Kalau dari bawah ke atas bisa saja dirobek sama manusia kan, dirobek dari bawah ke atas. Tapi ini enggak, robeknya dari atas sampai bawah. Artinya Tuhan sendirilah yang merobek itu Bapak Ibu. Bapa Yahweh sendirilah yang merobek tirai bait suci. Sehingga manusia bisa bertemu langsung dengan Bapa Yahweh tanpa perantara imam-imam. Tanpa perantara domba-domba dan lain sebagainya. Itu. Jadi yang masih mempertanyakan saya, kok nggak potong kurban Pak? Ya ini saya jawab hari ini. Karena saya percaya Yeshua HaMashiach, dia sebagai Seha Elohim, sebagai domba Elohim yang telah mati menggantikan saya. Dialah imam besar yang saya sembah, yang saya bisa masuk akses langsung ke Syamawim melalui Yeshua HaMashiach. Itu dia, ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, kembali ke akar Ibrani kenapa nggak kurban-kurban, ini jawabannya. Karena Yeshua lah sudah menggenapi itu semuanya. Dia sebagai Kohen Gadol, imam besar, yang turut merasakan kelemahan kita. Oh, haleluya. Semakin cinta kita sama Yeshua HaMashiach. Nah, ini dia nih. Pokoknya hari ini kita obrak-abrik setan. Pokoknya kalau saya bikin materi, saya pasti obrak-abrik setan, Bapak Ibu. Saya kesel banget sama setan. Saya benci banget sama setan. Jadi, karena dia udah ngerjain kita ribuan tahun ini. Rahasia-rahasia ini berusaha dihadang sedemikian rupa. Sampai sekarang. Makanya sekarang saya kalau sudah tahu kebenaran, tak obrak-abrik setan. Sambil berteriak dengan suara nyaring. Nih, setan ngomong gini nih. Ada apakah antara aku dan engkau, hai Yeshua, putra Elohim yang maha tinggi? Aku meminta engkau demi Elohim, janganlah engkau menyiksa aku. Jadi orang yang masih takut setan, waduh dikerjain sama setan. Setan aja gemetar dan sangat-sangat takut dengan kehadiran Yeshua. Setan aja udah ngomong, janganlah engkau menyiksa aku. Sampai mohon-mohon loh. Putra Elohim artinya berasal dari Elohim. Ingat ya, bukan Bapa Yahweh punya anak, itu salah. Putra Elohim artinya berasal dari Elohim. Contoh, Putra Bali. Contoh, Putra Bali. Apakah Bali kawin terus punya anak gitu? Ya enggak lah. Putra Bali artinya apa? Berasal dari Bali. Putra daerah, apakah daerah punya kawin punya anak? Ya enggak. Artinya putra daerah berasal dari daerah. Anak pintu misalnya, apakah pintu punya anak? Ya enggak juga kan. Jadi harus ngerti konteks gitu loh ya. Putra Elohim artinya berasal dari Elohim. Putra Bali berasal dari Bali. Nah itu loh Bapak Ibu. Setan tahu Yeshua itu dari Elohim. Emang dia ada Elohim situ sendiri. Makanya Yeshua takut, gemetar. Jadi yang takut-takut setan, ayo aktifkan kuasa Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach. Dia dengar nama Yeshua aja udah ngibrit Bapak Ibu. Kenapa? Dia sudah tahu radius berapa kilometer atau berapa ratus kilometer tentang nama Yeshua. Wah, dia udah takutan. Makanya gemetar sekali setan ini mendengar nama Yeshua. Jadi baik dalam mimpi sekalipun kalau Bapak Ibu lagi diserang sama kuasa kegelapan, panggil secara alam bawah sadar Ibu nama Yeshua. Tapi saya juga pernah merasakan pada saat kita mau ngomong di alam bawah sadar dalam mimpi pun mulut kita seolah-olah dicengkram. Betul ya Bapak Ibu pernah pasti merasakannya. Seolah-olah kita mengucap nama Yeshua itu tidak bisa. Ya itulah kurang ajarnya setan. Jadi secara alam roh, setan ini sangat anti dengan nama Yeshua. Sangat anti dengan nama Yahweh. Makanya apa? Sebisa mungkin nama Yahweh hilang dari muka bumi ini.
Sejak kapan? Sejak zaman Adam, Bapak Ibu. Nggak percaya? Yuk kita lihat sejenak. Sebagai saya mengobrak-abrik setan hari ini. Pokoknya setan nggak akan nyaman pokoknya kalau saya beritakan firman Tuhan hari ini. Kita buka dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian 3 ayat 1. Perhatikan Bapak Ibu, bisa seksama memperhatikan firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-1. Kejatuhan manusia, adapun ular itu cerdik lebih dari segala binatang liar di padang yang telah Yahweh Elohim jadikan. Dan dia berkata kepada wanita itu, perhatikan, setan ini ngomong Bapak Ibu. Benarkah Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? Ada apa nih Pak ayatnya? Kok kayaknya biasa-biasa aja. Perhatikan. Di sana setan tidak lagi memanggil nama Yahweh. Jadi nama Yahweh-nya hilang. Harusnya kan ngomong, benarkah Yahweh Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? Tetapi apa yang dilakukan si setan itu, si ular tua itu? Dia ngomongnya, benarkah Elohim berfirman? Nama Yahweh-nya hilang, Bapak Ibu. Jadi penyesatan setan itu sudah ada sejak dari zaman Adam, di mana nama Yahweh disembunyikan atau dihilangkan dari bumi. Jadi orang yang anti nama Yahweh, yang menyembunyikan nama Yahweh, berarti temannya Bapak Ibu jawab sendiri saja. Jadi sangat jelas ini Kejadian 3 ayat yang ke-1. Setan tidak memanggil nama Yahweh. Itulah kelicikannya setan Bapak Ibu ya. Kurang ajar nih setan nih. Sejak zaman Adam sudah menghilangkan nama Yahweh. Setan kurang ajar luar biasa. Jadi dijawab sama Sis Keti. Yang menghilangkan nama Yahweh berarti temannya, ya itulah jawabannya. Saya jadi ketawa Sis Keti tiba-tiba muncul tulisan itu ya. Padahal saya lagi perang nih sama setan nih, ya kan? Haleluya. Sejak kapan? Sejak zaman Adam. Jadi jangan mau jadi temannya setan, oke? Jangan mau jadi membernya beliau-beliau ini yang sudah menghilangkan nama Yahweh sejak zaman Adam. Ya kan? Baru pada ngeh kan? Nah itu dia. Obrak-abrik pokoknya setan hari ini. Selanjutnya, Yesua yang kita sembah itu Yesua yang menyediakan tempat buat kita semua. Haleluya. Jadi meskipun di bumi ini kita merasakan tekanan yang sangat luar biasa, percayalah pengharapan kita ada di Syamaim Bapak Ibu. Tempat yang sangat indah yang Tuhan Yesus jadikan untuk menyediakan tempat buat kita semua. Wah itu ajaib Bapak Ibu ya. Wah saya udah gak bisa berkata-kata lagi. Sangat ajaib, sangat indah, sangat excellent kasihnya Bapak Yahweh di dalam Yesus. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku, yaitu Yeshua. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Tidak ada nabi, tidak ada suatu pemimpin umat yang berani ngomong seperti yang Yeshua bicarakan. Bahwa Yeshua menyediakan tempat di surga untuk kita. Coba sebut, ada nggak nabi yang berani ngomong kayak gitu? Di semua agama atau kepercayaan deh. Yang menjamin tempat buat kita. Selain Yeshua HaMashiach. Tidak akan pernah ada. Jadi benar-benar Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri. Yeshua itu Tuhan yang menyediakan tempat bagi kita semua.
Nah, pakai logika sederhana lagi. Mau masuk surga, tempatnya Bapak Yahweh, tahtanya Bapak Yahweh. Tapi menolak nama Yahweh, menolak nama Yesua yang menyediakan tempat bagi kita. Ayo bangun dari tidur dan mimpimu. Bisakah masuk ke surga? Ke tempatnya Bapak Yahweh Yeshua Hamashiach. Sementara Anda menolak, masuk, iya, masuknya bukan ke Syamayim, tapi ke Sheol. Masuknya ke Gehenna. Ya wajar lah, orang saya nggak kenal kamu aja menolak saya loh mau masuk. Ayo bangunnya ketiduran, ya sorry, tidurnya kemiringan, beresin lagi, bangun. Jangan kebanyakan ngelindur ya. Pengennya enak semua, tapi ditolak, ya gimana Bapak Ibu? Ayo sadar. Ini udah akhir zaman loh ya, nggak ada baper-baperan lagi. Jangan ada dusta lagi di antara kita. Tersinggung puji Tuhan, bertobat artinya. Harus bertobat. Gimana mau masuk Syamayim? Ditolak yang punya Syamayim. Mimpi bisa masuk Syamayim. Oke, lanjut. Yeshua mati dan bangkit dari kematian. Yes, amin, haleluya. Yeshua adalah kehidupan. Ingat kan, Yeshua jumlahnya 386 artinya kehidupan. Dia nggak akan bisa kematian yang mengalahkan dia. Dia mengalahkan kematian, Bapak Ibu. Makanya Yeshua mati, setan gemetar luar biasa. Mengalahkan maut, apalagi dia bangkit. Wah, itu dia. Jadi nggak ada yang bisa menandingi kuasa Yeshua. Jadi semakin kita kagum dengan kasihnya Yeshua. Tidak kematian sekalipun. Mungkin bagi banyak orang, banyak yang tepuk tangan kan. Yes, Yeshua dibunuh. Yes, misi kita berhasil rekan-rekan. Kita sudah menyingkirkan satu orang yang bikin heboh di seluruh Israel. Dia mengatakan dia adalah Elohim itu sendiri. Akhirnya kita basmi dia. Yes, party mungkin mereka nih. Yang mungkin jenggotnya panjang-panjang ya kan. Mereka lagi happy-happy. Cuma dikasih waktu 3 hari, 3 malam. Kesombongan mereka, kepongahan mereka ya kan, diputar sama Yeshua. Bangkit Bapak Ibu. Wah itu kalau kita bikin film ini juga keren banget ini. Saya mau pakai alur yang beda gitu kan. Yang mana yang merasa konspirasi mereka berhasil membunuh Yeshua. Kan gak pernah dibikin film tuh kan. Ternyata kecele semua Yeshua bangkit. Wah ini kalau bikin film bisa dapat ini nih penghargaan ini ya. Oke, haleluya. Oke, kita lanjut. Inilah Yeshua yang kita sembah luar biasa. Bahkan, nah ini ya boleh ya, saya kasih rahasia sedikit tentang umur Yeshua. Bayangkan loh, sampai umurnya Yeshua, kita semakin kagum sama Sang Pencipta kita. Cari tahu nubuatan umur Yeshua. Ternyata umur Yeshua itu 33 tahun, 6 bulan, 21 jam. Dari gematria huruf Ibrani. Loh, dari mana Pak kok bisa tahu 21 jam? Oke lah, nanti kita akan masuk ya. Gematria adalah suatu sistem penghitungan tradisional Yahudi untuk menghitung nilai huruf ya, kan tadi sudah saya jelaskan. Jadi setiap huruf memiliki makna dan nilai. Tapi saya mungkin nggak baca apa. Saya tidak jelaskan di sini secara detail untuk umur yang 33 tahun 6 bulan. Tapi ayatnya semua ada Bapak Ibu. Tapi saya sudah rangkum saja 33 tahun 6 bulan. Kalau yang mau tahu detail WA saya. Supaya kita bisa berkenalan, menjadi penasaran, WA saya. Ini lagi jalan nih nama saya tuh ya. Hubungin nama saya tuh WA saya. Silakan hubungi WA saya ya. Supaya bisa bertanya, Pak, tahu dari mana 33 tahun, 6 bulan, 21 jam? Ada nggak ayat-ayatnya? Saya jamin pasti ada. Oke, kita lanjut dulu ya. Angka 33. Ingat kita pegang angka tadi berapa? 33, 6, 21 ya.
33, 6, 21. Kita pegang. Ini umur Yesua loh pada saat dia mati di atas kayu salib. Ternyata di balik umurnya saja pun kita akan terkagum-kagum dengan Mesias yang kita sembah. Haleluya. Coba kalau pakai kacamata Indonesia sama Yunani, sampai kiamat juga nggak akan ngerti maksudnya angka-angka ini apa. Ternyata dalam pola Ibrani itu mengandung unsur nubuatan yang luar biasa. Oke, kita pegang sama-sama angka ini ya. 33 dibaca 30 plus 3. Angka 6 ya sendiri karena bilangannya satu saja. 21 kita breakdown, ada 20, ada 1 tentunya. Nah, sekarang kita tambahkan Bapak Ibu ya. 30 tambah 3, tambah 6, tambah 20, tambah 1. Ya kan tadi angkanya 33, 6, 21 ya Bapak Ibu ya. Kita breakdown 30 plus 3. 6, 6. 21, 20 plus 1. Di total, 30 plus 3 plus 6 plus 20 plus 1 sama dengan 60. Jadi kita menemukan angka yang terakhir adalah 60. Kalau dilihat nilai gematrianya merupakan nilai gematria apa sajakah angka-angka tersebut? Kita lihat sama-sama ya. 33, 6, 20, dan 60. Ini dia Bapak Ibu. 30 adalah nilai gematria dari huruf Lamed. Mewakili huruf Lamed, angka 30. Terus huruf Gimel, itu angka 3, kan 33 ya kan. 6 itu gematria dari huruf Waw. 20 itu mewakili huruf Kaf. Alef 1 tentunya. Dan huruf yang ke-60 Samek. Ya, ikuti aja dulu ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi deh pelan-pelan. Jadi 33, 6, 21, totalnya 60 kan ya Bapak Ibu. 30 ternyata itu adalah huruf Lamed. 3 itu huruf Gimel. 6 itu huruf Waw. 20 huruf Kaf. 1 Alef. 60 total dari semua adalah huruf Samek. Oke, kita lanjut. Apa nih arti masing-masing dari huruf-huruf tersebut? Kita lihat lagi. 30 itu artinya tongkat, tiang, atau kayu, atau lamed. Itu huruf lamed ya, artinya itu. Huruf ketiga atau gimel itu simbolnya kaki. 6, tentu kita sering tahu. 6 itu wow, yaitu nail atau paku. 20, open palm, ini open palm ya, telapak tangan, calf. 1, alef, itu kepala lembu atau kepala di sana. 60 itu samek, yaitu duri. Kalau arti dari masing huruf ini disusun, maka arti dari umur Yesua 33 tahun, 6 bulan, 21 jam akan mengandung kalimat nubuatan yang menggambarkan penderitaan Yesua HaMasyiah. Lah kok bisa Pak? Dari umurnya saja ternyata ada nubuatan tentang penderitaan Yesua. Nah, yuk kita lihat. Ini sudah saya breakdown semua nih ya. Ada kayu atau tiang, ada kaki, ada paku, ada telapak tangan, ada kepala, ada duri. Kalau kita rangkum semua umur Yesua dalam pola Ibrani, inilah artinya saya simpulkan. Kita baca sama-sama di rumah. Kalau yang mau baca, kita baca. 33 tahun, 6 bulan, 21 jam. Artinya adalah di tiang kayu, kaki dan telapak tangan Yesua dipaku dan kepalanya dimahkotai duri. Apakah ini suatu kebetulan? Dengan kita mengetahui ini, saya pun udah gak bisa berkata-kata lagi ya Bapak Ibu. Sampai umurnya Yesua pun, kalau dalam pola Ibrani,
sudah menggambarkan nubuatan yang luar biasa. Tidak pernah meleset sedetik pun atau satu titik pun di tiang kayu. Kaki dan telapak tangan Yeshua dipaku dan kepalanya dimahkotai duri. Ini Bapak Ibu lihat di slide sebelumnya. Persis sempurna. Tidak ada yang meleset sekecil apapun itu. Itulah indahnya pola Ibrani yang tidak akan ditemui bahasa lain di muka bumi ini. Makanya saya sangat kagum dengan Bapak Yahweh yang memberikan hikmatnya luar biasa sampai seperti ini. Jadi biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Semakin kita mencintai Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, kita semakin kagum betapa baiknya Bapa Yahweh, betapa baiknya Yeshua yang kita sembah. Jadi kita tidak akan sembarangan lagi. Bahkan sampai umurnya pun kita sudah mengetahui rahasia bahwa dia di tiang kayu, kaki dan telapak tangan Yeshua dipaku, kepalanya dimahkotai duri. Haleluya. Biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Maju terus di dalam Bapa Yahweh, Yeshua Masiah. Bapa Yahweh mengasihi rekan-rekan semuanya. Mari cari kebenaran, cari keselamatan di dalam Yeshua. Bisa menghubungi saya. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang Yeshua lebih dalam, saya akan dengan sangat senang hati menolong Bapak Ibu semuanya, menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Demikian Sis Keti yang boleh saya sampaikan. Bapak Yahweh memberkati, Tuhan Yeshua HaMashiach memberkati. Haleluya.